Halo guys, kita berjumpa lagi di channel YouTube Citra Web. Nah, kali ini kita akan mengulas bagaimana caranya untuk menyambungkan kabel fiber optik. Nah, caranya ada dua teman-teman. Ada yang pakai yang namanya mechanical splicing dan automatic fusion splicing. Nah, alatnya seperti apa? Nah, ini teman-teman. Alatnya sudah kita siapkan. Untuk detailnya silakan teman-teman ikuti video kali ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dan klik loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, ketika teman-teman ternyata memiliki jaringan fiber optik dan ternyata mengalami kabel terputus ataupun istilahnya evokat. Nah, bagaimana cara menyambungnya? Ya, ada dua, karena untuk menyambung kabel fiber optik tidak seperti ketika menyambungkan kabel listrik ya. Nah, kalau fiber optik kita harus menggunakan alat ya. Alatnya apa? Kalau mechanical nanti ada triknya sendiri, tapi kalau untuk automatic fusion splicing kita akan menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada splicer. Ya, ini splicernya adalah Swift KF4 ya. Kemudian ada cleaver, teman-teman. Terus ada alkohol dan ada tang trihol, teman-teman. Nah, untuk alat yang ini, ketika teman-teman membeli satu alat KF4 ini ya, jenis splicer dari kita itu akan mendapatkan seperangkat ini ya, teman-teman. Ada splicer, ada cleaver, ada alkohol dan tang triholnya juga. Nah, kemudian ada alat-alat pendukung yang lain. Yang pertama ada tang potong ya. Terus ada drop core stripper. Terus ada ini VFL ataupun laser. Kemudian ada juga nih yang penting yang namanya adalah protection sleeve, teman-teman. Nah, ini protection sleeve, ada yang ukurannya panjang ya, tapi untuk diameter dalamnya itu kecil. Terus ada yang dia diameternya lebih besar, teman-teman. Nanti penggunaannya akan berbeda. Oke. Nah, kemudian dari alat-alat yang kita bawah ini, kita pakai ini, kita akan menyambungkan kabel fiber optiknya adalah untuk jenisnya drop core ya. Karena apa, sebenarnya untuk konsepnya sama aja, nanti yang disambung itu adalah core-nya ya. Di drop core itu ada core-nya, nanti mau yang kabel besar itu ada core-nya juga. Nah, kita akan belajar untuk menyambungkan core-nya, teman-teman. Menggunakan alat apa? Alatnya yaitu splicer, teman-teman. Oke. Yang pertama, ya saya akan mengetes dulu kabel yang saya bawa ini. Kebetulan sudah saya kasih konektor. Ini konektornya tipenya SOC, teman-teman. Nanti kita juga akan ada tutorialnya juga. Nah, ini saya akan tes menggunakan laser. Nah, kira-kira karena untuk fiber optik itu cahaya, ya untuk transmitnya cahayanya sampai atau enggak, teman-teman. Kita masukkan, tinggal kita tembak gini. Nah, ini ya. Cahaya merah sampai ke titik ini ya, karena kenapa bentuknya agak aneh ya, tidak berbentuk ini karena dia tidak ada konektornya, teman-teman ya. Yang penting dari cahaya dari VFL-nya itu tembus sampai ke ujungnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan sambung. Nah, untuk menyambungnya saya akan potong dulu kabel drop core ini. Nah, ini kabel yang tadi kita sudah tes, sekarang sudah kita lepaskan ya. Kemudian kita akan potong, teman-teman. Ini sudah kita lepas, teman-teman, ya kabelnya. Oke, kemudian kita akan potong. Nah, ini sudah kita tes juga, kita akan potong di tengah aja, teman-teman. Ini gunanya dari tang potong. Nah, ini sudah dapat dua-duanya. Kemudian kita akan lepaskan selingnya, teman-teman. Karena untuk drop core dia ada seling. Selingnya di sini yang dia paling besar dan dia ada kelihatan seperti kawat, teman-teman. Nah, ini kita potong nih kayak gini, dipaskan di kawatnya. Tes. Nah,
Kalau sudah dipotong, kita bisa ambil slingnya dengan cara dibuka kayak gini teman-teman. Nah, nih udah kebuka, ini slingnya sudah terambil. Nah, ini kira-kira diambil mungkin 15 cm teman-teman ya. Segini. Ini untuk satu sisinya. Kemudian untuk slingnya itu kita potong. Kita potong ya teman-teman ya. Oke. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam tempat yang kita anggap sebagai tempat sampahnya teman-teman. Ini satu sisinya. Oke. Setelah itu ya kita bisa ambil untuk core-nya. Nah, untuk ketika sudah bentuknya kayak gini, kita pakai yang namanya drop core stripper, teman-teman. Ini drop core stripper. Nah, ini kita masukkan di sini sudah ada ukurannya sebenarnya. Di angka 5 atau di atasnya lagi nggak apa-apa, karena kita akan menyambungkan untuk core to core-nya. Nah, sampai bunyi, terus kita tarik. Nah, ini sudah kita ambil untuk core-nya. Nah, ini satunya saya akan pindahkan dulu di tempat yang aman di sini. Nah, kemudian ya untuk agak lebih amannya, karena kita akan bermain dengan fiber optik ya, serat kaca, kita akan menggunakan sarung tangan teman-teman. Ini ya kita sudah siapkan juga sepasang teman-teman. Oke, kita tekan dulu. Akan pakai sarung tangannya. Oke, satu sisinya. Oke, sarung tangan sudah terpasang. Kita lanjutkan step yang tadi teman-teman. Ini untuk kabel core-nya sudah kita dapat, tapi masih ada claddingnya teman-teman. Ini masih ada claddingnya. Kita akan kupas claddingnya teman-teman, menggunakan yang namanya tang trihole. Ini untuk yang kita pakai, karena ada 3 lubang, kita pakai lubang yang paling kecil di sini. Oke. Terus kita kupasnya ya, tinggal kita masukkan kayak gini ya. Ini kira-kira kita kasih ukuran di depannya sedikit sini, kita kunci, terus kita tarik ke depan. Oke, sudah. Nah, ini masih ada kotorannya nih sebenarnya teman-teman untuk core-nya, tapi untuk catlingnya sudah lepas. Nah, kita bersihkan dengan alkohol. Di sini kita buka. Terus kita pakai tisu teman-teman. Tisu. Mantap. Ini. Ya, kita pencet-pencet. Basah. Terus kita jepit kayak gini, kita bersihkan. Oke. Sudah. Kalau sudah, ya pastikan sudah bersih. Terus kita akan potong. Ya, potongnya pakai apa? Pakai yang namanya cleaver ini, teman-teman. Oke, kita akan potong. Nah, untuk pemotongannya ini sebenarnya ukurannya adalah 40% dari setengah dari protection sleeve yang kita pakai. Nah, karena kita menyambungkannya core yang dipakai oleh drop core, kita akan menggunakan yang besar nih, teman-teman. Biar nanti bisa masuk ke dalam sini, teman-teman. Oke, sudah kita potong.
Kita masukkan. Nah, ini untuk ukurannya. Sebenarnya sudah ada ukuran untuk droppernya, tapi kita kasih jarak sedikit biar nanti ketika kita mengambil itu tidak mudah patah, teman-teman. Oke. Tinggal tutup ya. Terus kita pencet. Nanti ketika teman-teman menggunakan cleaver yang lain mungkin caranya agak berbeda, tapi secara konsepnya sama. Nah, kita pencet. Nah, ini dibuka. Nah, ini untuk yang sampah hasil dari potongannya kita buang di tempat yang aman. Ya, ini sudah kita sediakan. Nah, ini sudah terpotong dengan rapi, teman-teman, karena menggunakan cleavernya. Nah, kemudian kalau sudah, kita baru ke tahap selanjutnya menggunakan yang namanya splicer, teman-teman. Splicernya sudah kita hidupkan. Terus kita tinggal buka. Nah, ini. Terus kita buka lagi. Nah, ini. Terus kita taruhnya itu dari atas ke bawah. Ya, jangan kayak gini. Bawah. Turunkan. Ya. Kalau dirasa sudah, tutup. Nah, ini baru satu sisi. Nah, untuk tampilan dari splicernya, ya ketika teman-teman ternyata kabelnya itu ukurannya berbeda, karena ketika kita sudah nyalakan dia akan muncul nih untuk mode dari splicernya apa dan pemanas atau heaternya modenya seperti apa. Nah, semisal teman-teman ternyata menggunakan jenis kabel yang bukan single mode, kita bisa modifikasi ataupun untuk jenis protection sleeve yang teman-teman pakai. Ini bisa diubah, teman-teman. Caranya, teman-teman bisa masuk ke dalam menunya dengan klik tombol kayak gini ya. Tombol ini atau tombol enter. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, untuk mengubah menu yang splice, kita bisa ke menu sambung. Ya, nanti untuk heater adalah mode pemanasnya. Ya, cukup dua ini untuk mengubah dari mode splice dan mode dari heaternya. Yang pertama mode sambungnya ataupun mode splice, kita bisa masuk. Ya. Nah, di sini sudah ada kumpulan dari jenis-jenis kabel yang ada di pasaran, teman-teman. Jadi bisa disesuaikan sebenarnya. Nah, untuk mengubahnya tinggal geser-geser kayak gini, ya, menggunakan arah panah kayak gini, atas bawah naik ya. Nah, semisal ternyata sudah sesuai, ya mau kembali nih, kita bisa klik tombol ESC. Ini ya. Nah, kemudian untuk heaternya, heater disesuaikan ya, tinggal kita geser ke kanan. Sudah geser, kemudian kita masuk lagi. Nah, ini sesuaikan dengan jenis protection sleeve yang teman-teman pakai. Ya, bisa geser-geser. Nah, kalau sudah sesuai, ya bisa di enter kayak gini. Terus ya kita back lagi. Back lagi. Nah, ini sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kita lanjut untuk step yang kabel satunya, karena menyambungkan kabel satu dengan kabel duanya. Ini ya, stepnya sama, teman-teman. Ya, kita hilangkan cateringnya dulu. Sudah. Terus kita buka ya, teman-teman. Ini sudah. Nah, kemudian ya kita bisa potong untuk selingnya. Sudah kita potong. Nah, jangan lupa ya, khusus untuk lab kali ini kita tambahkan untuk yang namanya protection
sleeve-nya teman-teman. Nih. Nih ya teman-teman. Ukurannya lubangnya besar dan ada kawatnya 2. Kita masukkan. Ya. Sampai ujung aja. Oke, sudah berhasil masuk. Terus kita ke step untuk mengambil core-nya. Sama dengan alat ya, toko stripper. Masih sama ukurannya, teman-teman. Pakai 5 aja. Oke. Kalau sudah sama juga stepnya, kita akan pakai tang trihole untuk menghilangkan claddingnya. Yang pakai yang paling kecil. Oke, ya. Setelah kita bersihkan ya dari claddingnya menggunakan tang trihole, kita bersihkan lagi karena masih ada serat-serat dari claddingnya teman-teman. Gunakan tisu dan diberikan alkohol teman-teman. Oke. Oke, sudah bersih kayak gini. Terus kita potong lagi. Ini ukurannya sama, dibuat sama kayak tadi. Oke. Jangan lupa kita buang di tempat yang sudah kita siapkan. Kalau sudah, nah kita masukkan lagi nih di satu sisinya. Ini. Ingat nurunnya dari atas ke bawah. Nah, dia sudah otomatis untuk meratakan dan meluruskan ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan protection sleeve ya setelah kita lakukan splice. Oke, tahapannya kita buka dulu. Oke. Terus ini sambil buka juga boleh. Oke. Terus kita geser. Oke, nah ini sudah nampak ya. Oke, lalu kita masukkan. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita tunggu ya sampai warna merahnya ini hilang, teman-teman. Nah, untuk proses heating sudah selesai ya, teman-teman. Bisa kita keluarkan untuk hasil dari pemanasannya tadi. Nih, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang sudah kita sambung, kita akan testing ya menggunakan VFL, kita laser, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini sesuai lubangnya. Terus kita ini tombolnya kita tarik atas. Nah, kelihatan di sini sudah warna merahnya tembus. Oke. Seperti itu teman-teman untuk cara
menyambung kabel dengan splicer ya. Untuk caranya seperti itu cukup mudah ya teman-teman. Nah, informasi juga jika teman-teman menyambungkannya itu core to core, langsung bisa menggunakan jenis dari protection sleeve yang lebih kecil lagi ya. Seperti ini teman-teman ukurannya. Nah, itu tadi setelah kita pengetesan sudah berhasil, kita menggunakan splicer. Informasi juga teman-teman yang kita pakai tadi adalah untuk protection sleeve-nya itu ukuran yang besar ya, ada 2 kawat kayak gini teman-teman. Nah, tapi ketika teman-teman mempunyai kebutuhan yang lain, katakanlah untuk core to core ya, bisa juga menggunakan yang ukurannya lebih, diameternya lebih kecil teman-teman, seperti ini ya. Nah, itu tadi untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan apabila teman-teman tertarik belajar teknologi fiber optik ataupun implementasi fiber optik seperti FTTH, teman-teman bisa join di training kita ya. Untuk informasinya teman-teman bisa cek di citrawi.com/training. Saya ingatkan juga, kita juga punya produk pendukung fiber optik seperti splicer yang ada di depan kita. Nah, teman-teman jika berminat bisa membeli produk splicer dan perangkat-perangkat pendukung FTTH yang lain di website kita di citrawi.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama Citra Web. Sekian video kali ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jika suka video kali ini, silakan teman-teman klik like dan share ke teman yang lain agar video kali ini lebih bermanfaat. Jika ada saran ataupun kritik, silakan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi bahwa teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Saya Andi dan sampai jumpa.